Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita maju. Bagaimana kabarnya Pak? Lumayan baik. Syukurlah Pak. Selama ini kami rindu berkumpul kembali bersama Bapak Kepala Sekolah, karena selama ini memang Bapak Kepala Sekolah sedang sakit, tapi syukur kepada Tuhan karena hari ini Bapak Kepala Sekolah bisa kembali berada di sekolah ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mewawancari Bapak Kepsek terkait bagaimana Bapak Kepsek menangani atau memberi keputusan ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah selama ini. Apakah Bapak bersedia? Ya, begini Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, apakah Bapak pernah menghadapi sebuah masalah? Dan kira-kira bagaimana Bapak kepala sekolah mengidentifikasi masalah-masalah tersebut yang merupakan ada dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Jun. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah ataupun mungkin sebagai guru, tentunya di lembaga pendidikan tidak terlepas dari yang namanya masalah. Lalu yang berikutnya, tentunya dalam penyelesaian masalah ini memiliki beraneka ragam cara penyelesaian dan juga ditemukan dilema etika dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Namun menurut saya hal yang paling mendasar di sini adalah bagaimana kita mengambil sebuah keputusan mengacu pada aturan atau regulasi yang berlaku di satuan pendidikan. Lalu yang berikutnya ada juga permasalahan-permasalahan yang terjadi yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan cara bagaimana kita melihat dari berbagai sudut pandang terhadap suatu masalah, lalu kita mengedepankan yang namanya asas kekeluargaan. Misalnya kasus-kasus permasalahan antara guru dengan siswa, yang dimana apabila secara hukum ini kan pasti sangat sulit, namun kita sebagai satu keluarga besar, sebagai orang Manggarai itu mengedepankan yang namanya asas kekeluargaan, sehingga nilai moral itu dikedepankan seperti itu. Kira-kira masalah atau kasus yang sering terjadi di sekolah ini Pak, kasus apa? Kasus yang terjadi di sekolah ini misalnya anak-anak, beberapa anak tidak datang ke sekolah, lalu ada indikasi dari bapak ibu guru yang mengharuskan anak tersebut berhenti. Nah, ini kan dilema etika, artinya kita berupaya untuk anak-anak usia sekolah ini tetap lanjut, namun di sisi lain anak-anak ini ada yang mungkin tidak datang ke sekolah karena mungkin berbagai macam faktor. Nah, faktor ini yang harus kita identifikasi satu persatu. Ya. Mungkin saja siswa tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi ini kita identifikasi sehingga kita tidak langsung mengklaim bahwa anak ini harus dikeluarkan dari sekolah, tetapi bagaimana caranya kita untuk memanggil anak tersebut dengan orang tuanya serta mendiskusikan terkait dengan masalah anak tersebut di sekolah sehingga mendapatkan sebuah penyelesaian seperti itu. Berarti itu termasuk juga langkah atau prosedur yang langkah prosedurnya yang menangani masalah. Jadi kira-kira hal-hal apa yang Bapak anggap sudah efektif dari pengambilan keputusan atas masalah tersebut? Nah, yang sudah efektif menurut saya kedua belah pihak yang bertikai atau bermasalah itu
kita panggil lalu kita diskusi secara bersama, sehingga masing-masing dari pihak yang bermasalah dalam pengambilan keputusan sama-sama puas, jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi dalam proses pengambilan keputusan itu ada tidak tantangan yang Bapak hadapi? Ya, tentunya ada itu. Beberapa kasus misalnya kita sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan, jadi kita harus melawan antara nilai moral yang ada pada diri kita sebagai pemimpin, sehingga dalam pengambilan keputusan itu benar-benar efektif. Kemudian dalam penyelesaian atau mengambil keputusan tersebut, apakah Bapak Kepsek punya jadwal tertentu? Ataukah Bapak Kepsek menyelesaikan masalah itu langsung di tempat atau punya jadwal khusus? Untuk jadwal khusus saya berpikir tidak ada, sehingga mungkin setelah ditemukan masalah kita buat jadwal. Jadi jadwalnya misalnya konsultasi, kemudian perundingan, sehingga masalah yang terjadi itu bisa terselesaikan. Ya, selama ini mungkin ada faktor lain yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak Kepsek dalam proses pengambilan keputusan itu. Bisa diulang lagi? Mungkin ada cara lain atau ada faktor lain yang bisa mempermudah cara Bapak Kepsek dalam menangani masalah itu. Saya berpikir tidak. Kita di sini kan satu keluarga di sekolah, sehingga dalam pengambilan keputusan saya juga tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan saya sendiri atau sekolah, tetapi kita selalu mengedepankan konsensus atau kesepakatan bersama antara dewan-dewan guru di sini dan juga kepada orang tua murid misalnya, dan juga kepada peserta didik. Kalau begitu, dari beberapa poin yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada tidak punya pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak Kepsek, terutama dalam penyelesaian kasus tersebut dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika atau bujukan moral? Berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, tentunya kita sebagai pribadi, baik itu guru maupun pimpinan, dalam penyelesaian masalah itu selalu mengedepankan kebenaran, ya, peraturan, kemudian dilema etika juga tetap harus, karena tidak semua yang harus diselesaikan di sekolah itu mengarah kepada peraturan, tetapi di sisi lain juga selain kita komitmen untuk berpatok pada aturan, tetapi di sisi lain juga kita selalu mengedepankan dari sisi kemanusiaan seperti itu, sehingga ada hal-hal tertentu yang harus sesuai aturan, ada hal tertentu yang harus melibatkan bujukan moral. Nah, terima kasih Bapak Kepsek. Jadi untuk kegiatan saya kali ini mungkin sampai di sini. Jadi terima kasih atas masukan serta tanggapan dari Bapak Kepsek atas wawancara saya hari ini. Jadi saya kira apa yang Bapak Kepsek sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam memahami lebih jauh materi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama dalam kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selamat bertugas. Salam bahagia. Salam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak